Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat pagi, Brother. Selamat memasuki hari baru, hari Kamis, tanggal 13 Agustus. Hari ini kita merayakan secara khusus misa syukur untuk adik-adik kami, para novis 2 yang sudah menyelesaikan formasinya di Kubu. Nanti tanggal 15 mereka akan mengikrarkan kaul pertama, dan tanggal 16 hari Minggu mereka akan pindah tempat ke formasi yang lebih tinggi, ke Lidolero. Intensi kita yang pertama syukur, berikut berdoa untuk mereka yang sakit, secara khusus untuk Ibu Cecilia, Ibu Josephine, dan juga yang merayakan ulang tahun Ibu Oni, Brother Tommy SPD. Doa mohon berkat atas usaha dari Bapak Kiamin Salam, semoga usahanya berhasil. Berdoa untuk mereka yang meninggal dunia, ulang tahun kematian yang ke-6 dari Bapak Ignatius Lesukli Iswardi, dan juga anak Joseph Iswardi. Mohon berkat bagi mereka yang selalu sensitif membantu sesama. Para pendeta rumah kami, secara khusus mohon berkat atas keluarga Ibu Maria Giok, Ibu Christina sekeluarga, Mama Bernadette Robert sekeluarga, Pak Elias sekeluarga, Ibu Susan Hambur sekeluarga, Ibu Susi sekeluarga, dan Ibu Agnes sekeluarga. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu begitu baik terhadap kita. Segala keberhasilan kita itu bukan karena perjuangan kita sendiri, tetapi Tuhan senantiasa mendampingi kita, menuntun pikiran dan hati kita, sehingga kita boleh memperoleh atau meraih keberhasilan dalam usaha kita setiap hari. Secara khusus untuk adik kami, Frater Novis 2 yang formasinya di novisiat selama 2 tahun berakhir, dan mereka tetap dipercayakan untuk melanjutkan formasinya ke jenjang yang lebih tinggi, ke skolastik. Mereka akan masuk untuk belajar filsafat teologi beberapa tahun, 5-6 tahun. Marilah kita menyampaikan syukur kepada Tuhan semuanya, dan mohon Tuhan untuk mendengarkan segala doa kita pagi ini. Sebagai pernyataan tobat, marilah kita berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perlayan. Saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memperbarui perjanjian-Mu dengan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Janganlah kami Kau buang dari hadapan-Mu bila kami jatuh, melainkan ampunilah dan tuntunlah kami kembali di jalan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar, sebab mereka itu kaum pemberontak. Maka engkau, hai anak manusia, siapkanlah bagimu barang-barang seperti seorang buangan, dan berjalanlah seperti orang buangan di hadapan mereka pada siang hari. Berangkatlah dari tempatmu sekarang ini ke tempat lain seperti seorang pembuangan di depan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di depan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di depan mata mereka seperti seseorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di depan mata mereka buatlah sebuah lubang dan keluarlah dari situ. Di depan mata mereka taruhlah barang-barangmu di atas bahumu dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah. Sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti perlengkapan seorang pembuangan, dan pada malam hari aku membuang lubang di tempat dengan tanganku. Pada malam gelap aku keluar dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Keesokan harinya turunlah sabda Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, bukankah kaum Israel, kaum pemberontak itu bertanya kepadaku, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah, ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku bagi mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya baginya ada jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak melihat tanah itu." Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti moyang mereka. Mereka menyimpang seperti busur yang tak dapat dipercaya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka menyakiti hati Allah dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan, membuat Dia cemburu karena patung-patung pujaan mereka. Mendengar hal itu, Allah menjadi geram
yang menolak Israel sama sekali. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya setelah ia mulai mengadakan perhitungan. Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak, istri, dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya, dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik. Katanya, bayarlah utangmu. Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai pengganti khotbah pagi ini, saya mengundang frater dari Novus 2 untuk menyampaikan kesan dan pesan mereka untuk kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Pater. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Jadi kesempatan ini bagi saya tuh yang dinanti-nantikan. Karena saya pikir tidak ada kesempatan lagi. Karena saya juga menjabat ketua satu periode. Jadi saya belum ada kata maaf ataupun terima kasih untuk teman-teman semua. Jadi Pater bilang tadi ada kesempatan, jadi saya bersyukur sekali memperoleh kesempatan ini. Jadi secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pater sama saudara Novus 1 dan Novus 2 karena sudah menjadi saudara, teman untuk saya selama setahun ini dan mau bekerja sama dengan saya sebagai ketua di unit 2. Saya sangat bersyukur mempunyai teman-teman seperti kalian yang rendah hati, mau mendengarkan dan mau bekerja sama. Jadi dari tempat ini saya mengucapkan limpah terima kasih untuk teman-teman. Semoga tetap meningkatkan kerjasama untuk saudara-saudara Novus 1 dan juga untuk kami para profes muda. Jadi yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf. Mungkin selama saya memimpin di sini atau saya tinggal di sini ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman, di hati Pater. Jadi dari tempat ini saya secara pribadi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya untuk sama saudara Novus 1 maupun Novus 2, selama saya memimpin pasti banyak yang dapat kena marah dari saya. Karena saya orangnya cepat marah dan cepat emosi, jadi banyak teman-teman yang kena marah seperti Frater Gu, itu yang sering yang saya marah. Jadi di tempat ini secara pribadi saya minta maaf kepada saudara Gu karena yang dapat banyak marah dari saya. Saya marah bukan karena saya benci, tapi saya marah karena saya cinta kalian semua supaya kita jalan di jalan yang benar. Kalau seandainya kamu buat benar, belum tentu saya marah. Ketika saya biarkan teman-teman untuk jalan di jalan yang salah, itu sama saya menjatuhkan teman. Tapi ketika saya marah ketika teman-teman jalan di jalan yang salah, setelah itu saya menyelamatkan teman. Jadi biar kalian benci saya, yang saya marah kalian, kamu tidak tegur yang saya cuek saja. Tapi dalam hati saya, biar kamu marah saya, tapi nanti faedahnya ke depan yang kamu akan rasakan. Jadi dari saya, begitulah saya, sikap saya. Kalau salah saya marah, saya bukan orang yang diam-diam saja. Jadi di tempat ini saya mengucapkan permohonan maaf untuk saudaraku, dan kalau Pater mungkin selama ini saya terlalu cuek dengan Pater atau lihat Pater menghindar atau apa, jadi saya pribadi minta maaf ke Pater. Mungkin kurang aktif dalam mengikuti kegiatan unit, jadi saya minta maaf. Pesan dan ini kesan untuk teman-teman itu, jadi pesannya untuk Novus 1, saudara-saudara saya masih setahun di sini. Ingat, perjalanan masih panjang. Jadi banyak godaan, tantangan yang datang silih berganti di tapak-tapak hidup kita ini. Jadi saya harap teman-teman tetap kuat, jumlah yang ada ini tetap dipertahankan. Saya bangga lihat kalian, karena kalian kerjasamanya kuat sekali. Meskipun kamu bilang Novus 2 punya kerjasama, Jeput dari Malang menyinggung bahwa kita Novus 2 itu kerjasamanya baik. Saudara Fabi, tapi dalam pandangan saya itu Novus 1, karena ada pertemuan setiap bulan, saya rasa itu bagus sekali kegiatan yang dibuat. Jadi untuk saling meneguhkan, saya harap tetap dipertahankan supaya angkatan kalian terkhusus di unit 2 tetap utuh untuk kemomeran, supaya kami bisa kamar-kamar di sana. Dan yang terakhir saya mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pater. Jika kasih dan maaf disampaikan berkali-kali, tapi semuanya tidak ada cinta, hampa semua. Pesan saya, di dalam cinta tidak ada ketakutan, dan di dalam ketakutan tidak ada cinta. Jadi sebuah pilihan kita adalah
Keikraran kita, janji adalah kebahagiaan kita. Maju terus, jangan takut. Sekian, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Yang pertama, saya sangat bersyukur pada waktu ini karena saya diberi kesempatan untuk ngomong di sini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada komunitas yang telah bersedia menerima saya dan mendidik saya selama 2 tahun di tempat ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Pater, meskipun hanya 2 bulan lebih bersama dengan saya, dan saya mengucapkan terima kasih pula kepada adik-adik saya yang telah berjalan bersama saya kurang lebih 1 tahun. Dan pada tempat kedua, saya mohon maaf karena selama ini banyak kesalahan yang telah saya lakukan terhadap teman-teman, terhadap Pater, dan saya mohon semoga itu semua sudah tidak diingatkan lagi dan biarkan itu menjadi kenangan untuk kita. Dan saya juga meminta agar kita semua saling mendoakan supaya panggilan kita tetap kuat dan kita tetap menjadi orang yang paling memuliakan, karena pilihan ini adalah pilihan yang orang bilang pilihan yang bodoh, tapi bagi kita ini bukan pilihan yang bodoh, ini adalah pilihan yang mulia, karena tidak semua orang dapat menjadi seorang imam dan tidak semua orang dipanggil, hanya kita ini saja yang dipanggil. Dan marilah kita bersama-sama menjaganya dan menjabapi panggilan itu. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Pater yang saya hormati, seperti yang dikatakan bahwa hidup akan mengalami salah, gagal, jatuh, namun jangan sampai menyerah. Salah bisa diperbaiki, gagal bisa diulangi, jatuh bisa bangun, tapi menyerah berarti berhenti. Jadi seperti itulah komitmen dari saya AJS sampai sekarang, saya tetap masih pegang itu, bahwa kegagalan bisa diperbaiki, kelemahan bisa membangun komitmen baru. Tetapi bagaimana kita mencerna, menghargai komitmen itu sebagai tujuan, seperti Pater Fabi bilang, itu sebagai target dalam panggilan kita. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada komunitas yang sudah membimbing saya, menanggung segala hidup saya selama 2 tahun di sini. Yang berikutnya, saya berterima kasih kepada Pater, meskipun hanya beberapa bulan bersama dengan kami Novis 2, tetapi cukup begitu besar. Kami bisa melihat bahwa Pater adalah ayah dari kami selama kami masa formasi di sini, dan ayah yang menjadi panutan untuk kami dimanapun kami berada saat kami bersama formator lain lagi nanti sampai di Dadalero. Yang berikutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman angkatan 26, terutama unit Fusenfu yang sudah berjalan bersama saya 2 tahun. Selama 2 tahun kita sudah berjalan bersama, suka dan duka selalu kita lewati bersama, kekompakan seperti yang dikatakan. 2 orang sebelumnya adalah ketua unit, tetapi untuk ketua unit yang paling tua yang pertama menjabat Novis 2 di sini adalah saya. Jadi terima kasih atas pengabdiannya selama saya bermimpi, dan terima kasih juga saat saya sakit, teman Ricky, teman-teman Novis 2 yang sudah membantu saya, saudara Jepo, dan teman-teman Novis 1. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara Riangu, Mario, Pedro, Rano yang sudah setia merawat saya saat saya sakit. Saya tidak bisa balas dengan apa, tetapi kita sebagai sama saudara, itulah yang kita lakukan.
Terima kasih banyak dan sekali lagi minta maaf jika ada salah selama kita bersama. Sekian. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Di tempat ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa memberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa bahagia saya di tempat ini. Ada 3 hal yang saya mau katakan di sini. Yang pertama, terima kasih atas semua pengalaman yang kamu berikan. Terima kasih Pater atas kepercayaan yang Pater kasih berikan kepada saya, membantu Pater untuk rekaman dan perkembangan channelnya Pater. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang Pater berikan. Dan juga saya berterima kasih untuk saya punya sahabat-sahabat baik Novi 1 maupun Novi 2. Dari kamu saya belajar arti hidup, bagaimana saya berusaha untuk menjalankan saya punya pilihan ini melalui tingkah laku kamu semua. Saya belajar bagaimana saya harus berusaha, jatuh bangun, itulah hidup. Saya berterima kasih untuk kamu semua. Dan juga saya bersyukur saya memang bukan asli unit 2, tapi saya rasa di unit 2 ini seperti saya punya keluarga sendiri. Saya betul merasakan kekompakan dari kamu semua. Bukan berarti saya membandingkan antara unit lama dan unit baru yang saya tempati, tapi saya betul rasa kekompakan yang kamu berikan kepada saya, baik Novi 1 maupun Novi 2. Saya sangat bersyukur. Terima kasih atas senyuman dan cinta yang kamu berikan. Yang kedua, saya mohon maaf apabila ada kata, tindakan yang saya perbuatan di tempat ini. Saya mohon maaf. Ambillah yang baik dan juga ambil yang buruk. Bagus juga kalau ambil yang buruk. Bukan berarti kamu buang, simpan juga baik, supaya kamu belajar bahwa yang buruk itu memang tidak baik. Jangan pernah lupakan, jangan pernah buang, bahwa dari buruk kamu berusaha menjadi baik. Itu, ambillah semua yang ada dalam diri saya, yang baik maupun yang buruk. Dan yang ketiga, saya hanya mau menyampaikan bahwa kita saling mendoakan. Kami Novi 2 doakan kamu, kamu juga doakan untuk saya. Untuk kami Novi 2 yang siap ke Momere. Dan satu pesan untuk kamu semua, jangan pernah takut, selalu berani, karena hanya orang berani yang bisa mendapatkan kesuksesan, dan hanya orang takut yang bisa berdiri saja dan melihat itu kesuksesan tanpa berlangkah. Itu saja, sekian dan terima kasih. Selamat pagi Pater, selamat pagi teman-teman. Pertama-tama tentunya saya mengucap syukur atas rahmat yang saya peroleh dari Tuhan, atas seluruh perjalanan saya di tempat ini. Seperti dia menuntun bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, demikianlah ia menuntun kami berenam di tempat ini. Walaupun kami seringkali melakukan banyak kesalahan, tapi dia tidak pernah berpaling muka dengan kami dan terus menuntun dan berjalan di depan kami. Berikut, memang ada pepatah mengatakan bahwa perpisahan itu adalah sebuah langkah awan menuju perjumpaan itu adalah langkah awan menuju sebuah perpisahan. Tapi di sini saya melihat bahwa perpisahan yang akan kita jalankan nanti, yang kita lalui nanti itu
bukanlah sebuah akhir dari seluruh relasi yang telah kita bangun. Tapi perpisahan ini mau menguji kita seberapa jauh rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan yang telah kita bangun selama ini melekat dalam diri kita. Memang ada begitu banyak hal yang telah kita lakukan selama 1 tahun di tempat ini, dan itu memberikan kami pelajaran, khususnya bagi saya. Dan pelajaran itu kami berusaha untuk membangun hidup kami yang lebih baik di tempat ini. Kami sangat bersyukur, khususnya saya secara pribadi sangat bersyukur karena boleh merasakan hidup di tempat ini, di unit ini, membangun kebersamaan bersama-sama saudara semuanya. Tentu dalam perjalanan ada banyak hal yang kita lalui bersama. Ada hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang kurang baik, kurang menyenangkan. Karena itu dari tempat ini saya mau menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang telah saya buat dalam relasi yang kita bangun selama ini. Biarlah kami berjalan nanti ke Ledellaro dengan hati yang tenang, bahwa kami tidak ada satu hal yang dari kami yang melukai hati teman-teman. Jadi sekali lagi dari tempat ini saya mewakili teman-teman semua untuk meminta maaf atas segala hal-hal yang kurang menyenangkan yang telah kami lakukan kepada sama saudara dan juga kepada Pater. Itu saja dari saya, sekian. Baik, terima kasih untuk ungkapan perasaan, dan pasti kita saling mendoakan. Dari kita sudah menjadi saudara di bawah tuntunan Bapak Arnoldus Jansen. Jadi kita sudah memulai dari novisiat, ada yang mulainya dari postulan, dan kita berlangkah terus selama berapa tahun di formasi. Kemudian nanti kita diutus, sesudah ditabiskan imam, kita diutus. Tetapi ikatan persaudaraan itu pasti selalu ada. Saya sudah 30 tahun sebagai imam. Sebagai imamnya, belum dihitung sebagai formandi. Tetapi kekuatan perasaan itu tetap ada. Ada teman kelas kami yang kerja di Brasil, di Australia, di Chile, tapi kita tetap merasa satu. Apalagi saya dengan teman saya sekarang di sini, itu kekuatan itu masih ada. Mudah-mudahan pengalaman adik yang sudah mulai 2 tahun di sini atau di postulansi dulu, dan itu ditumbuh kembangkan seterusnya. Nanti kami sampai di Ledellaro juga akan semakin merasakan persatuan kamu. Jadi jangan pernah meninggalkan teman kelas. Teman kelas itu sudah mengenal kamu dari awalnya dan akan ditumbuh kembangkan kemana saja kamu pergi. Jadi itu saja pesan saya, untuk selalu berpegang teguh pada teman kelas. Mari kita meneruskan misa kita dengan persembahan. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Berdoalah saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa yang Maha Penyayang, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini kami Kau bebaskan dari setiap hukuman akibat dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dan dengan sabda itu Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dialah pula yang telah Kau utus kepada kami sebagai penyelamat dan penebus. Ia menjadi manusia dengan kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan menjadikan kami umat-Mu yang suci. Ia rela merentangkan tangan di kayu salib supaya belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami mewartakan kemuliaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon, semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam Ia diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sudilah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapa Uskup kami, Siprianus, serta rohaniwan semuanya, dan para pelayan sabda-Mu. Tuhan, dengarkanlah intensi kami hari ini. Terima kasih untuk tuntunan-Mu, bimbingan-Mu, bantuan-Mu ke atas adik-adik kami, Novus 2, yang sebentar lagi akan menyelesaikan formasinya di novisiat dan melanjutkan formasinya ke lebih tinggi, skolastik di Ledalaro. Dan juga berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini ya Tuhan. Jamahlah mereka yang sakit, berilah mereka kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Dan berkatilah mereka yang selalu sensitif untuk membantu sesama, secara khusus para penderma kami. Selamatkanlah pula saudara-saudari kami, kaum beriman dan semua orang lain yang telah meninggal dunia. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami semua memohon belas kasihan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi
bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenanan kami untuk memuji dan memuliakan Dikau. Dengan perantaraan Kristus dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai Kau wartakan kepadamu, yakni damai-Ku yang Kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Anak domba Allah yang Maha Khusus dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang Maha Khusus dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang Maha Khusus dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kematian. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. sepenuhnya kepada
Bapa yang Maha Pengasih, melalui sakramen cinta kasih-Mu ini, Engkau telah memberikan harapan baru bagi kami. Semua kami pun Kau mampukan untuk menjadi tanda harapan bagi sesama, dengan hidup saling mengasihi dan mengampuni sambil menantikan kepenuhan janji penyelamatanmu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum mohon berkat, sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus untuk adik-adik selama ini kerjasama yang baik, dan kita selalu saling meneguhkan. Kesalahan itu selalu terjadi di antara kita, tapi kita jangan tinggal pada kesalahan, kita harus maju terus. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk mereka yang mengikuti misa lewat YouTube. Terima kasih untuk doa-doanya untuk adik-adik kami, dan kami selalu meminta tolong doakan mereka terus, karena perjalanan mereka masih panjang. Keberhasilan mereka juga merupakan keberhasilan kita semua. Marilah kita saling meneguhkan dan saling mendoakan. Terima kasih. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SPD Kubu, Ruteng, Manggarai, Flores, NTT.